Ada yang tahu yasinan nggak? Ini kasus sensitif ini, ya. Tahu yasinan? Ya, saya dilahirkan di Payakumbuh, Pak. Itu pusat Muhammadiyah, ya. Teman-teman Salafi banyak di situ, Majelis Mujahidin banyak di situ, Sufi tarekat juga berjamur di situ. Ramai, ya. Sangat ramai sekali. Dan ini majmuk. Tiba-tiba satu kali ada sahabat kita meninggal orang tuanya. Sahabatnya nggak ngerti dalil, ngajinya ya begitulah, sekali sebulan itu sudah syukur. Pas ketika sudah meninggal malamnya ada orang baca yasin, tiba-tiba ada seseorang bilang gak boleh baca yasin. Kenapa? Beda. Kan begitu. Wow, dia pakai dalil juga, dalilnya kullu bid'atin dolalah, benar juga dalilnya. Tapi pemahaman terhadap dalil benar nggak? Belum tentu benar. Nah, kita coba cek. Kita nggak usah pakai ustadz sekarang ya. Antum pakai ustadz sekarang kacau, bisa bentrok begini terus. Sekarang coba lihat, ada yang meragukan Imam Bukhari? Nggak ada. Imam Bukhari punya murid dari Imam Tirmizi. Imam Bukhari punya sahabat namanya Imam Abu Dawud, sama-sama ngaji kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya murid Abu Dawud. Abu Dawud ini hadis-hadisnya unik. Kata Imam Ghazali, semua hadis di dalam Sunan Abu Dawud bisa dijadikan dalil. Perkataan itu muncul dari siapa? Bukan dari Ghazali, tapi dari Imam Abu Dawud sendiri. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang ingin menjadi mufti, ahli fatwa, mesti menguasai Sunan Abu Dawud, temannya Imam Bukhari. Apa kata Imam Abu Dawud? Hadis yang aku tidak komentari, maka hadisnya salih. Apa arti salih? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Jadi orang Mekah dapat kitabnya Imam Abu Dawud. Abu Dawud bukan orang Mekah, Pak, orang Sijistan. Orang Sijistan, ya. Dikirimin buku-buku itu kok ke orang Mekah kaget. Ini buku bagus sekali, lengkap. Lalu orang Mekah kirim surat ke Imam Abu Dawud. Ya Aba Dawud, wahai Abu Dawud, hal kullu hadisin rawaitahu fi hadzal kitab sahih? Apakah semua hadis yang kamu riwayatkan dalam kitab ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Yang aku tidak komentari itu hadisnya saleh. Saleh artinya apa? Boleh dipakai, boleh diamalkan, karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Saya cek siapa sih ulama salafus saleh yang mengamalkan? Ternyata ada sahabat Nabi namanya Hudzaif. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan Hudzaif ketika dia mau meninggal, dia panggil sahabat-sahabatnya untuk membacakan Yasin di hadapannya, dan setelah dia meninggal. Buka kitab Musnad Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Ini baru 2-3 kitab. Lanjut. Selain Sahih Bukhari, antum tahu ada kitab sahih lain namanya Sahih Ibnu Hibban. Semua hadis di dalamnya menurut Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban punya guru lebih banyak daripada Imam Bukhari, pecah rekor. Cuma dulu belum ada muri, jadi nggak ada rekor muri. Berapa gurunya? Imam Bukhari 1700, dia punya guru 2000. Jadi gurunya lebih banyak daripada Imam Al-Bukhari. Namanya Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab sahih ketiga. Si kitab sahih kedua namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kita nggak usah bahas itu dulu. Sahih Ibnu Hibban. Saya teliti hadis ini, adakah hadis tentang yasinan di dalam? Ternyata ada. Adakah di Sunan Abu Dawud? Ternyata ada. Tapi kenapa saya tidak dapat tradisi itu? Baca yasinan, ketemunya di Jawa, ketemunya di daerah-daerah yang baru, transmigran segala macam. Ternyata si kita belum dapat hadisnya. Ibnu Hibban mengatakan dari Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang yang mati.